Mengingat kembali perjalanan kurang lebih 4 tahun silam. Ya, memantapkan diri untuk mengabdi di tempat yang lokasinya bahkan saya belum tahu. Berangkat pukul 6 pagi untuk turut mensukseskan pendidikan abad 21 dan cita-cita bangsa yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yakni mencerdaskan kehidupan bangsa agar sejahtera, bahagia, serta setara dengan bangsa lain dalam dunia global. Dampak globalisasi menyentuh berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk pendidikan. Kurikulum pendidikan terus berubah untuk memenuhi tuntutan pendidikan abad 21. Menyamakan standar dan perlakuan pembelajaran nasional tanpa menyamakan fasilitas sekolah, saya rasa memerlukan pengkajian kembali. Tetapi untuk memenuhi tuntutan dunia pendidikan, kami para guru mencoba memulai dengan memperbarui pengetahuan tanpa menitik beratkan pembelajaran pada alat teknologi. Karena teknologi adalah alat mencapai tujuan pendidikan dan bukan merupakan tujuan pendidikan itu sendiri. Bukan kecukupan fasilitas yang menjadi titik beratnya, tetapi mau dan memulai untuk berubah dengan fasilitas seadanya, itu adalah esensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Tuhan Yasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, untuk memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin teman-temannya berdoa. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai proses pembelajaran pada hari ini, Ibu mau absensi dulu kehadirannya karena Alum sekarang lagi musim sakit ya. Iya. Cika, Delvi, Iza, Rido. Ibu mau bertanya, kira-kira masih ada yang ingat tidak dengan materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ya, Iswan? Tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Ya, benar. Good. Tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, kalau biasanya persepsinya kita pakai media quizzes, hari ini Ibu mau pakai model match namanya, mencocokkan kartun. Peraturan hidup yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat. Sudah pasti. Lagi. Mainan. Ayah. Oke, kita dua. Yang mungkin salah, jadi yang mungkin salah. Iya, tadi silakan bacakan. Apa yang disebut dengan norma? Jawabannya peraturan yang dibuat oleh lembaga negara yang bersifat norma. Benar? Benar. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini, memperhatikan penjelasan dari guru, peserta didik dapat mendeskripsikan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang kedua BPUPKI dengan tepat. Di KPK, Idrus Marham tersangka korupsi proyek pembangkit listrik tenaga uap hulu tambang atau PLTUMT Riau. Politisi Golkar itu diduga menerima suap sebesar 500 juta rupiah. Bagaimana pendapatmu tentang video tersebut? Ibu mau
Menurut saya Indonesia mesti berbenah lagi untuk menghapuskan kasus korupsi yang menjamur di Indonesia. Ya, menjamur ya kasusnya di Indonesia ya. Benar ya, benar kata Rizwan. Kasus korupsi di Indonesia itu memang merambat dan menjamur. Jadi kita mesti berbenah lagi untuk meminimalisir kalau perlu menghapuskan korupsi yang ada di Indonesia. Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Hari ini dimulai dari istilah yang disampaikan oleh Delphi tadi. Konstitusi. Istilah konstitusi dalam banyak bahasa itu berbeda-beda. Seperti dalam bahasa Inggris constitution. Nah, kemudian dalam bahasa Belanda konstituti. Dan dalam bahasa Jerman constitution yang mungkin aksennya yang berbeda karena ibu tidak bisa berbahasa Jerman, jadi bahasa Inggris sama bahasa Jerman aksennya sama-sama dibaca constitution. Kemudian dalam bahasa Latin constitutio yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Nah, jadi konstitusi itu adalah undang-undang dasar atau hukum dasar. Jadi kalau misalnya nanti ibu tanya konstitusi negara kita itu apa? Nanti jawabnya Undang-undang dasar. Kalian duduk berdasarkan kelompok yang udah pernah ibu bagikan pada pertemuan sebelumnya. Silakan dulu bentuk kelompok dulu sesuai dengan kelompoknya. Nah, ibu akan bagikan LKPD kelompok. Di sini ada hal-hal yang harus dibahas bersama teman kelompoknya. Nah, tadi ibu ada bagikan link video yang harus kalian amati di masing-masing kelompok. Amati videonya, kemudian silahkan jawab pertanyaan di lembar LKPD-nya. Paham? Laporan yang sudah kalian diskusikan dan yang sudah kalian buat boleh silakan dipresentasikan ke depan. Dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang korupsi, pengadaan bansos, penanganan COVID-19 tahun 2022 yang dalam hal ini akan dipresentasikan oleh teman kami Rizwan. Kepada Rizwan dipersilakan. Tersedia paket pengadaan sembako untuk rakyat miskin sebesar 300.000 per paket. Korupsi yang berasal dari bahasa Latin corrumpere atau berarti busuk atau rusak, menggoyahkan. Telah ada dari sejak peradaban Mesir kuno, Babilonia, Yunani, Cina, dan serta Romawi. Berdasarkan catatan peninggalan Babilonia, suatu pihak baik perorangan, kelompok ataupun negara. Salah satu kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pada 22 Mei 2014 dia diduga terlibat korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012 sampai 2013. Bagaimana cara mencegah korupsi?
Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan korupsi? Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kelompok melakukan presentasi di depan, mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 dan 2 itu mengangkat kasus pelanggaran terhadap konstitusi yang terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya itu di kelompok 1 tadi korupsi dana bansos ya, COVID-19. Kemudian yang di kelompok 2 itu kasus korupsi dana haji, korupsi dana haji. Sebelum kita akhiri proses pembelajarannya, Ibu minta kertas origami yang sudah Ibu siapkan. Jadi kan Ibu sudah minta kalian untuk mengingat atau menghafal nama-nama anggota sidang DPR UPKI. Nah, silakan tuliskan nama yang kalian ingat, kemudian tempelkan pada kertas karton yang ada di depan. Dimulai dari sini. Sekarang kita masuk kepada tahap refleksi. Ibu mau bertanya kepada anak-anak semua, masih ada tidak materi yang kalian belum pahami pada hari ini? Tidak. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah paham. Kemudian apa saja yang sudah kamu pahami pada pelajaran hari ini? Dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Ibu tanya lagi, konstitusi negara kita itu apa? Undang-Undang Dasar. Ya. Mari kita simpulkan bersama-sama materi kita pada hari ini. Nah, perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan oleh BPUPKI dalam beberapa kali sidang hingga akhirnya keputusan itu dapat diterima oleh suara bulat pada tanggal 16 Juli 1945. Nah, itu tadi kesimpulan proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan masuk pembahasan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita melakukan peregangan otot dulu. Silakan semuanya berdiri menghadap ke depan. Selesai pembelajaran kita pada hari ini. Ketua kelas silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, gerak berdoa.